Pernah nggak sih Anda merasa punya panggilan besar dalam hidup, tapi bingung harus mulai dari mana? Nah, dalam pembahasan kita kali ini, kita akan bedah konsep misi ini, dan kita akan lihat gimana perjalanan terbesar itu seringkali dimulai dari satu pertanyaan yang kelihatannya sederhana. Apa sih tujuan hidup ini? Pertanyaan ini, entah kita ucapkan keras-keras, atau cuma kita rasain di dalam hati, ini adalah titik awal dari segalanya. Ini bukan sekedar renungan filosofis ya, ini adalah fondasi buat menemukan sebuah misi yang otentik, sebuah panggilan yang jauh lebih besar dari diri kita sendiri. Yuk, kita mulai dari awal. Oke, sebelum kita ngomongin soal melakukan sesuatu untuk dunia, kita harus mundur sedikit dan lihat dulu transformasi yang terjadi di dalam diri kita. Karena semuanya berawal dari sini. Coba deh, bayangin karakter kita itu seperti pakaian. Ada pakaian lama, kebiasaan buruk, pola pikir yang negatif, cara kita bereaksi karena ego yang harus kita lepasin. Misi yang sejati, menurut Kolose, itu dimulai dari sini. Dengan secara sadar, mengenakan karakter yang baru. Ini adalah perubahan total dari dalam keluar. Nah, lihat deh kontrasnya di sini. Jelas banget kan? Di sebelah kiri, manusia lama itu isinya sifat-sifat yang merusak diri sendiri dan orang lain. Di kanan, manusia baru itu karakter yang membangun, yang membawa kehidupan. Misi kita itu nggak akan mungkin bisa jalan kalau kita masih nyaman pakai pakaian yang kiri. Transformasi ini adalah syarat mutlaknya. Oke, jadi kita sudah berubah di dalam. Terus, transformasi ini bukanlah tujuan akhirnya loh. Justru ini adalah persiapan untuk sebuah perintah, sebuah panggilan untuk bertindak. Jadi, kenapa sih misi ini begitu penting? Ada 3 alasan yang fundamental. Pertama, kita lihat sendiri kan, dunia di sekitar kita ini lagi sakit dan butuh pemulihan. Kedua, yang lebih dalam lagi, misi ini adalah detak jantung Tuhan sendiri, keinginannya yang terdalam. Dan yang paling menguatkan, kita nggak diminta melakukan ini dengan kekuatan sendiri. Ada Roh Kudus yang jadi mesin penggerak di baliknya. Terus gimana caranya kita bisa memahami perintah yang sebesar ini? Tenang, ada cara yang cerdas dan gampang banget buat diingat. Kita sebut aja sandwich amanat agung. Ini bakal bantu kita memecah perintah ini jadi 3 lapisan yang pas banget. Nah, ini dia struktur sandwichnya. Coba perhatiin, betapa sempurnanya ini. Kita nggak dikasih perintah gitu aja. Kita mulai dengan roti pertama, jaminan otoritasnya. Ini landasan kita. Lalu isinya, perintah untuk bertindak. Dan ditutup dengan roti kedua, janji kehadirannya. Jadi kita itu diapit oleh kekuatan di awal dan penghiburan di akhir. Ini adalah perintah yang mustahil untuk dijalankan sendirian, tapi dibuat jadi mungkin olehnya. Oke, kita udah punya perintahnya. Sekarang, gimana sih ini kelihatannya dalam kehidupan sehari-hari? Kita nggak perlu nebak-nebak loh. Jemaat Perdana itu memberikan kita contoh nyata tentang bagaimana misi ini bukan soal individu, tapi soal komunitas. Ini bukan sekedar pertemuan biasa ya, ini adalah kehidupan. Mereka belajar bareng, makan bareng, berdoa bareng, mereka saling menopang. Bukan karena kewajiban, tapi dengan tulus dan gembira. Nah, ini poin kuncinya. Misi mereka jadi efektif karena orang di luar itu melihat sebuah komunitas yang begitu otentik dan menarik. Gaya hidup mereka itu yang jadi pintu depan dari misi mereka. Jadi, untuk apa ini semua? Transformasi pribadi, komunitas yang kuat, apa hasilnya? Hasilnya adalah dampak yang nyata dan bisa dirasakan di dunia sekitar kita. Metafora pertama dari Yesus adalah garam. Coba deh pikirin, garam itu kerjanya dalam diam. Dia meresap, memberi rasa di tempat yang hambar, dan yang paling penting, garam itu mengawetkan, mencegah kebusukan. Nah, inilah dampak kita. Bukan dengan berteriak-teriak, tapi dengan memberi pengaruh positif yang menahan kerusakan moral dan sosial di sekitar kita. Dan kalau garam bekerjanya secara tersembunyi, metafora kedua ini kebalikannya, terang. Terang itu nggak bisa disembunyikan. Fungsinya adalah untuk terlihat. Untuk menyingkirkan kegelapan, menunjukkan jalan yang aman. Jadi panggilan kita bukan cuma untuk memengaruhi secara diam-diam, tapi juga untuk menjadi mercusuar kebenaran yang terlihat dengan jelas oleh semua orang. Oke, kita sudah bahas mengapanya dan apanya. Sekarang mari kita bicara bagaimananya secara praktis. Anggap aja ini adalah toolkits yang Anda butuhkan untuk memulai misi Anda. Nah, ini dia ringkasan toolkit Anda. Perhatikan deh gimana kedua sisi ini saling membutuhkan. Di kiri, kita punya persyaratan utusan. Ini adalah soal karakter Anda, kedewasaan rohani, integritas. Di kanan, senjata transformasi. Ini adalah aksi Anda, doa, teladan, evangelisasi. Anda nggak bisa menggunakan senjata di kanan secara efektif tanpa punya karakter yang solid di kiri. Keduanya adalah satu kesatuan yang nggak bisa dipisahkan.
Jadi, semua ini membawa kita kembali ke titik awal. Misi Anda tidak dimulai besok atau saat Anda merasa siap. Misi Anda dimulai sekarang juga. Pertanyaannya sederhana, berdasarkan semua yang sudah kita bahas, apa satu perubahan kecil yang akan Anda mulai hari ini?